Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara sebangsa dan setanah air yang tercinta, bersua kembali kita dalam serial Indarwanto Hikmahtologi. Lagi-lagi kita sama-sama belajar untuk melembutkan hati, mencerdaskan nurani, sehingga ketika kita meyakini kebenaran tertinggi adalah agama kita masing-masing, tetapi tidak sekaligus menista agama saudara kita yang berbeda. Dengan demikian maka, jika semua orang, dan memang seharusnya semua orang mengatakan agama saya adalah agama yang terbaik, yang termulia, yang tertinggi, yang terbenar, namun tidak sembari melecehkan, menghina agama saudara kita yang lain adalah keniscayaan. Karena dengan keyakinan yang teguh, dan kita hanya mengatakan agama kita yang paling benar, maka kita akan mampu menghormati orang lain karena agama orang lain, saudara kita yang sebangsa, yang setanah air, bahkan saudara kita di belahan dunia manapun. Agama yang diyakini adalah benar menurut mereka. Agama yang diyakini adalah tertinggi, tersakral menurut mereka. Sepanjang kita tidak saling menista, sepanjang kita tidak saling mencemooh, sepanjang kita tidak saling memusuhi, maka sungguh di dalam perbedaan ada kesamaan hakiki. Beda di dalam keyakinan agama, beda nabi, beda rasul, beda menyebut Tuhan, beda kitab suci, tapi kita punya satu kesamaan. Semua orang menginginkan selamat. Semua orang menginginkan kedamaian. Semua orang menginginkan kebahagiaan. Semua orang menginginkan penghormatan, dan semua orang menginginkan kebahagiaan. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menjadi nista ketika beda kemudian kita mencela. Beda agama mencela, beda pandangan politik mencela, beda seragam mencela, beda kelompok mencela, beda organisasi mencela. Itu sama sekali tidak mencerminkan kedewasaan seseorang. Manusia yang dewasa di dalam beragama, manusia yang dewasa di dalam bertuhan adalah manusia yang mampu mengendalikan diri sekaligus menghargai diri dan saudara-saudaranya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, studi kami riset kualitatif sederhana selalu kami bingkai dengan syair sabdana. Kali ini kita bingkai dengan syair persaudaraan.
Syair Sabdana yang ke-10.016. Kami tulis pada tanggal 18 Maret 2020. Persaudaraan yang pertama. Tema besar. Ukhuwah Islamiyah, nama egaliter milik semua manusia. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad tercinta, seluruh Nabi Rasul meletakkan syahadat dasar agama. Rasulullah Muhammad menyempurnakan akhlak manusia di dunia. Kekuatan tauhid sesuai dengan tuntunan syariatnya. Allah sesembahan tunggal, tak ada sekutu baginya. Persaudaraan manusia mestinya untuk umat manusia sedunia. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini simpul kajian kami, ukhuwah Islamiyah, nama egaliter milik semua manusia. Kenapa ukhuwah Islamiyah milik manusia? Karena di dalam Islam mengajarkan hablum minnas juga. Jadi tidak saja mengajarkan hablum minallah, tapi juga mengajarkan hablum minannas. Nah, hablum minannas itu tidak dibatasi oleh suku, bangsa, kepercayaan, dan agama. Semua orang, semua manusia adalah saudara kita. Karena semua orang saudara kita, maka pantang seseorang itu melecehkan satu dengan yang lain. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad tercinta, maknanya bahwasanya rasa persaudaraan itu diawali dari keluarga kecil Nabi Adam alaihissalam, kemudian makin hari makin besar, sampai dengan risalah Rasulullah Muhammad SAW diturunkan. Maka pada saat itu semua anak manusia tetap bersaudara. Seluruh Nabi dan Rasul meletakkan syahadat dasar agama. Ini adalah kepercayaan mukminin dan mukminat. Allah ditempatkan Maha Tunggal sehingga kekuatan tauhid sesuai dengan tuntunan syariatnya. Semua nabi dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar tauhid itu. Oleh sebab itu, sungguh tidak beralasan teori animisme dan dinamisme. Nanti ada kajian tersendiri. Karena animisme dan dinamisme disebut oleh para teoretikus sebagai awal peradaban manusia mengenal Tuhannya. Padahal di dalam Islam tidak demikian. Islam meyakini ketika Allah berfirman, Alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhan? Serentak waktu itu ruh manusia menjawabnya, qalu bala syahidna, benar kami menjadi saksi. Dan kesaksian itu bukan kesaksian fisik, namun kesaksian itu adalah kesaksian ruhaniyah. Kesaksian itu adalah kesaksian gaib. Dan kesaksian itu kesaksian yang tidak didengar oleh telinga, namun didengar oleh mata hati nurani. Allah sesembahan tunggal, tak ada sekutunya. Karena Allah sesembahan tunggal, tidak ada sekutunya, maka kita umat Islam tidak boleh repot dengan konsep-konsep ketuhanan saudara kita yang lainnya.
Jika ada perbedaan, maka itu niscaya. Sepanjang dunia ini panggung sandiwara, yang katanya Ahmad Albar ceritanya mudah berubah, maka jika saja cerita itu mudah berubah, maka jangan sampai merubah rasa persaudaraan kita sebagai manusia, anak bangsa, anak Adam dan Hawa. Persaudaraan manusia mestinya untuk umat manusia sedunia. Batasan di dalam Islam jelas. Hanya ketika meninggal saudara yang berbeda agama, mukminin dan mukminat tidak diwajibkan untuk mendoakan, tetapi bertakziah, memberikan penghormatan, menghantar sampai ke pemakaman, itu masih menjadi niscaya. Itulah ukhuwah Islamiyah sejatinya. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid dan Maulud Nabi Muhammad SAW, kita tidak sekedar menindangkan selawat dengan lisan, tetapi lebih dari itu, menindangkan selawat dengan lisan dimulai dari hati yang penuh ketulusan, kemudian sumrambah mengijawantah di dalam persaudaraan. Beda dalam agama, beda dalam suku bangsa, beda di dalam pekerjaan, dan beda dalam kesenangan. Namun kita tetap saudara yang merindukan kedamaian dan hidup saling menghormati antara insan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.